Tahu aplikasi Facebook kan? Di balik jutaan like dan status yang kita unggah, ada kisah kelam, pengkhianatan, dan persahabatan yang retak. Mark Zuckerberg, tapi kalau gue panggilnya Mas Zucker, doi menciptakan dunia tempat semua orang bisa terkoneksi. Tapi di prosesnya, dia justru kehilangan koneksi dengan semua orang yang paling dekat dengannya. Inilah kisah kelahiran Facebook yang tak semua orang tahu. Sebuah perjalanan dari kamar asrama Harvard menuju ruang persidangan penuh dendam dan tuntutan hukum. The Social Network bukan hanya tentang teknologi. Ini adalah kisah seorang anak jenius yang ingin diakui, dicintai, dan pada akhirnya ditinggalkan. Orang gila mana yang lagi ngedate sama pacarnya di bar, tapi malah ngomongin soal IQ, kesuksesan, kecerdasan, sistem IT, bla bla bla, kayak lo nerd abis woy. Tapi emang cuma doi kayaknya nih. Cowok rambut ikal ini namanya Mark Zuckerberg, diperanin sama Jesse Eisenberg. Biar nggak Inggris-Inggris amat, kita panggil aja Mas Zucker. Kalau pacarnya itu namanya Erika, diperanin sama Rooney Mara. Biar cocok, kita panggil aja Mbak R. Di bar itu, Mas Zucker bikin Mbak R risih karena ngomongin topik yang serius mulu. Sampai akhirnya Mbak R bilang, ini ceritanya baru mulai, tapi Mas Zucker udah diputusin aja nih sama Mbak R. Nih Mas Zucker kudu belajar ambil hati cewek lagi nih, biar nggak bosan ceweknya. Abis diputusin, Mas Zucker langsung balik ke kosannya. Baru nyampe, Mas Zucker langsung buka laptop. Doi buka sebuah laman internet kayak blog gitu, buat sharing cerita-cerita atau jurnal harian pribadi. Ternyata si Mas Zucker nulis soal, buset dah, ternyata Mas Zucker nih kayak Gen Z abis ya. Baru ada masalah langsung disebar tuh ceritanya ke internet. Gara-gara masih emosi sama Mbak R, Mas Zucker sampai nggak bisa molor. Doi malah kepikiran buat ngehack sistem laman internet di kampusnya, yaitu Harvard University. Gila nggak tuh, Mas Zucker malam-malam gitu ngehack sistem jaringan sosial punya Harvard University. Doi mau bikin perbandingan cewek-cewek gitu, biar semua mahasiswa bisa milih siapa yang paling seksoy di kampus. Tapi sebelum ngehack sistem itu dimulai, kosan Mas Zucker kedatangan bestinya doi nih. Namanya Eduardo, diperanin sama Andrew Garfield. Kita panggil aja Mas Do. Baru nyampe, Mas Do langsung bilang, Kan, cepet banget tuh tulisan Mas Zucker nyebar ke semua orang. Abis itu, Mas Zucker langsung minta bantuan Mas Do buat ngehack sistem laman internet Harvard University. Oke, waktunya ngehack sistem internet. Semua mahasiswa udah dapat tayangan untuk milih siapa cewek yang paling seksi di kampus. Saat itu juga Mbak R yang habis mutusin Mas Zucker dikasih tahu temennya kalau ada tulisan blog tentang Mbak R. Gile, cepet amat tuh tulisan blog nyebar ke semua orang. Ulah Mas Zucker itu sampai digosipin sama orang kampus. Emang ada gila-gilanya nih kelakuan Mas Zucker. Gara-gara ngehack sistem laman internet Harvard sampai down, Mas Zucker dipanggil staf kampus dan diinterogasi kenapa ngehack sistem dan mempermalukan Mbak R di internet. Mas Zucker dituntut atas bukannya minta maaf dan melas, Mas Zucker malah bilang kalau doi berhak dapat penghargaan karena bisa ngebobol sistem.
Gokil, savage abis tuh Mas Juker. Abis dari ruangan itu, Mas Juker keluar dan ketemu sama Mas Do. Mas Juker bilang, wow, gegara nge-hack Mas Juker jadi masuk masa percobaan kuliah 6 bulan dan blognya ditahan. Abis itu masih di area kampus nih, Mas Juker disamperin sama 2 orang kembar. 2 orang kembar itu namanya kita panggil aja mereka berdua ini Naks kembar. Nah, si Naks kembar ini bilang, akhirnya Mas Juker memutuskan buat ngikut Naks kembar itu biar tahu apa yang mau diomongin. Pas sampai di lokasi, di situ juga udah ada partnernya si Naks kembar, namanya abis kenalan, Naks kembar itu to the point ngomong, wow, baru aja ngomongin idenya, si Mas Juker udah langsung kritis tuh. Dan si Naks kembar satu lagi bilang, dan balik lagi si Naks kembar satu lagi bilang, si Mas Juker langsung jawab doi bakal ikut tim tersebut buat bikin situs jejaring sosial di internet. Tapi pada suatu hari di sebuah tempat, Mas Juker ngutarain idenya ke Mas Do. Mas Juker bilang, nah, itu dia. Mas Juker punya ide untuk bikin jejaring sosial yang mempermudah orang-orang buat interaksi secara online. Malam-malam dingin ada aja tuh idenya. Dan Mas Juker juga ngomong, wih, udah mulai ngajak kerja bareng nih buat bikin platform jejaring sosial. Langsung aja Mas Juker nawarin, dan Mas Do setuju buat kerja bareng Mas Juker dan bikin platform jejaring sosial. Gak pakai lama dan basa-basi, Mas Juker sama Mas Do langsung mulai kerja bikin platform jejaring sosial. Wih, ngegas banget nih Mas Juker. Tapi ada yang aneh nih, bukannya doi mau kerjasama bareng Naks kembar juga? Terus gimana dong kelanjutan kerjasama itu? Bakal jadi masalah nggak nih? Ternyata setelah ngajak Mas Do buat kerjasama bikin jejaring sosial, Mas Juker malah nggak komitmen sama tim Naks kembar. Doi alasan mulu berkali-kali tiap diajak ketemuan buat meeting. Sampai tim Naks kembar itu bilang, dan Mas Juker juga masih alasan terus tiap diajak ketemuan sama Naks kembar sampai mereka ngerasa antipati. Hey Cameron, I'm still a little skeptical if we have enough functionality in the site to really draw the attention and gain the critical mass necessary to get a site like this to run. We'll speak soon. Selang beberapa hari setelah itu, Mas Juker tiba-tiba udah mendaftarkan nama jejaring sosialnya di internet. Dan nama jejaring sosial itu adalah registered the domain name to Facebook via Network Solutions. Itu dia, nama jejaring sosial yang dibikin Mas Juker adalah The Facebook. Gak pakai lama, Mas Juker juga udah bikin sistem platform jejaring sosial itu.
Cepet bener tuh doi ngerjainnya, dan gak pakai lama-lama lagi. Gila, itu ngebut banget sih. Udah bisa dicobain dong The Facebook yang dibikin sama Mas Juker. Dan pas dicobain bikin akun, hasilnya duo maut emang nih berdua, Mas Juker sama Mas Do. Ngeri bener. Tapi ada yang marah dan gak terima sama terobosan Mas Juker ini, yaitu tim Naks Kembar dan partnernya. Orang pertama yang tahu soal Mas Juker bikin The Facebook adalah partnernya Naks Kembar. Shock dong dia, dan langsung dia laporin ke Naks Kembar. Boom! Semua terjadi begitu cepat guys. Tapi barusan partnernya Naks Kembar itu bilang kalau Mas Juker nyuri websitenya mereka. Lah, kan mereka aja belum mulai ngerjain projectnya ya? Karena udah emosi banget, Naks Kembar dan timnya langsung telepon pengacara buat mengangkat kasus ini. Selain lapor pengacara, mereka juga ngulik-ngulik apa isi dari The Facebook yang dibikin Mas Juker itu. Mereka sepakat pengen nuntut Mas Juker karena wah, bakal jadi kasus besar nih antara Mas Juker dan tim Naks Kembar. Tapi sebelum lanjutin kasus itu, satu hal yang pasti, Mas Juker jadi terkenal banget di kampus karena udah nyiptain The Facebook. Semua orang muji doi, kayak cewek satu ini. Dan geng cowok-cowok satu ini. Emang keren bener dah Mas Juker. Karena rame banget yang make The Facebook dan Mas Juker jadi populer, Mas Do kepikiran buat tapi Mas Juker nolak karena nggak mau halaman The Facebook jadi ada tempelan iklan-iklan gitu. Saat itu yang bikin Mas Do kaget bukan penolakan Mas Juker soal iklan, tapi surat dari seorang pengacara yang dia baca di kosannya Mas Juker. Mas Do baca, surat itu isinya Mas Do kesel tuh karena dia nggak tahu soal hubungan Mas Juker sama Naks Kembar. Tapi Mas Juker bilang doi nggak nyuri ide apapun karena malamnya Mas Juker sama Mas Do milih buat menghiraukan surat itu dan ke sebuah restoran. Tiba-tiba Mas Juker ngeliat ada Mbak R di restoran itu. Mas Juker samperin deh. Mbak R nggak mau diajak ngobrol sama Mas Juker karena udah benci banget. Mas Juker bukannya minta maaf, malah kesel tuh si doi. Sampai akhirnya doi bilang ke Mas Do pengen gegara emosi dibuang sama Mbak R, Mas Juker mau balas dengan prestasi. Doi ngajak dua cewek dan geng cowok yang ngefans sama Mas Juker buat memperluas The Facebook ke kota-kota lain. Langsung deh tuh Mas Juker bagi-bagi tugas dan pembagian hasil yang didapat nanti. Tapi ada yang panas nih. Naks Kembar dan partnernya panas pas tahu kabar The Facebook bakal memperluas. Wah, udah mulai marah besar nih mereka.
Di samping itu ada seseorang pengusaha triliuner yang kaya banget. Namanya Sean Parker. Kita panggil aja dia Om Triliuner. Suatu waktu Om Triliuner lagi tidur sama salah satu cewek anak kuliahan. Pas Om Triliuner buka laptop cewek itu, dia ngelihat ada halaman The Facebook. Dia tertarik banget ngelihat itu pertama kalinya. Sampai-sampai Om Triliuner bilang, "Wow, mau ngapain tuh Om Triliuner? Mau investasi kali ya?" Tapi sebenarnya Mas Do sebagai CFO itu lagi cari-cari pebisnis yang mau ngiklan di The Facebook. Tapi Mas Zucker ogah-ogahan dan gak mau serius pas ketemu pebisnis yang ditemuin sama Mas Do. Jadinya emang ada-ada aja nih Mas Zucker. Kan kalau ada yang iklan malah enak ya, dapet cuan nantinya. Mas Zucker ogah-ogahan ketemu pebisnis yang mau ngiklan. Karena doi lebih milih mau ketemu sama wow, benih-benih kerjasama dengan Om Triliuner udah mau dimulai nih kayaknya. Awalnya mereka basa-basi sebentar, tapi akhirnya Om Triliuner itu minta dikasih tahu gimana strategi The Facebook biar kedepannya makin maju. Dan Mas Zucker bilang, dan saat itu juga Om Triliuner bilang, dan gak pakai banyak mikir, Om Triliuner itu memutuskan buat jadi investor di The Facebook. Doi kasih cek uang buat The Facebook. Tapi satu permintaan dia, katanya, wanjay, keren amat tuh Om Triliuner. Sekarang Mas Zucker dan Mas Do melakukan misinya untuk memperluas Facebook ke wilayah lain. Dan Mas Zucker ingin memperluas di California. Doi dikasih tambahan uang dari Mas Do sebagai CFO-nya. Uang itu sejumlah wow, banyak banget uang yang dikasih sama Mas Do buat Mas Zucker. Selain itu, Doi juga rekrut mahasiswa buat magang di Facebook. Langsung aja Mas Zucker dan tim magangnya itu kerja di California buat memperluas Facebook. Ternyata di California itu juga ada ternyata di California itu juga ada Om Triliuner. Jadi tetanggaan tuh mereka. Mas Zucker juga kasih tahu kalau Mas Do nggak ikut karena lagi ada kerjaan lain. Abis itu malamnya Mas Zucker dan Om Triliuner minum-minum di diskotik. Om Triliuner ngomongin Mas Do gitu karena ngerasa kok Mas Do nggak ikut ke California. Padahal kan itu kerjaan dia juga. Jadi kayak agak skeptis gitu deh si Om Triliuner ke Mas Do. Oke, selama ini Mas Zucker terlalu santai ngediemin kasus dan permasalahan sama tim Naks Kembar. Sampai-sampai tim Naks Kembar makin geram karena gak diladenin sama sekali sama Mas Zucker. I am asking you for the last time. Let's take the considerable resources at our disposal and sue him in federal court. Wow, jadi makin ganas nih sekarang tim Naks Kembar. Tapi di samping itu ada hal tak terduga yang bikin semuanya berantakan. Tiba-tiba Mas Do datang ke California, nyusul Mas Zucker. Tapi Mas Zucker lupa ngejemput Mas Do, sampai bikin Mas Do hujan-hujanan di jalanan. What's up? What's up? Mark was supposed to pick me up at the airport an hour ago. I've been calling his cell. He was on a 36-hour coding tear, so he's doing that for a couple of hours. Wow, shock dong Mas Do. Ternyata di dalam rumah itu ada Om Triliuner. Tanpa sepengetahuan Mas Do. Akhirnya Mas Zucker memunculkan dirinya di hadapan Mas Do.
Mas Do kelihatan kecewa banget sama Mas Zucker. Selain karena gak dijemput, Mas Do juga baru tahu kalau mereka bakal ngadain pertemuan sama investor lain. He is a house guest living here rent-free on a very generous grant from the Eduardo Sanborn Foundation. I heard about your big ticket that scary tuxedos, hey, man. Harvard bartending course. You're just a small step away from bagging Snoopy's cookies. Wadaw, hal itu bikin Mas Do emosi. Om Triliuner udah berani ngomel-ngomel dan buka-bukaan tuh. Akhirnya Mas Do ngobrol sama Mas Zucker berdua di belakang. Mas Do ngomong, wow, perdebatan panas dimulai nih. Sampai-sampai aduh, itu sakit banget sih. Mas Do berusaha cari pengiklan buat Facebook, tapi Mas Zucker malah tidak menilai hal itu. Akhirnya Mas Do pun langsung pulang dan gak ikut bertemu dengan investor baru. Pas pulang, yang dilakukan Mas Do adalah wow, Mas Do pengen membekukan rekening atas nama Facebook yang isinya uang-uang untuk menjalankan operasional pekerjaan. Ini gila sih. Sementara itu, Mas Zucker dan Om Triliuner bertemu dengan investor baru. Gak pakai banyak basa-basi, hasil pertemuan mereka adalah wow, keren sih, bisa langsung dapet investor baru. Tapi kenapa tuh Mas Do jadi diomong-omongin? Tiba-tiba Mas Do dapet telepon dari Mas Zucker. Mas Zucker langsung ngegas, katanya, Mas Zucker baru sadar rekeningnya dibekuin pas baru deal sama investor baru. Karena mungkin investornya jadi nggak bisa transfer uang kali ya. Debat-debat dah tuh Mas Zucker sama Mas Do di telepon. Sampai akhirnya Mas Do bilang, I'm sorry. I was angry and maybe it was childish, but I had to get your attention. I said I got some good news. Peter Thiel just made an angel investment of $500,000. $500,000. And he's setting us up in an office. They want to reincorporate the company. They want to meet you. They need your signature on some documents. So you gotta get your ass on the first flight back to San Francisco. I need my CFO. Mas Do langsung shock pas denger kabar soal investor baru itu. Dan Mas Do jawab, tergiur juga nih akhirnya si Mas Do karena ada investor yang investasinya gede banget. Besokannya, akhirnya Mas Do setuju dengan pembagian jatah saham buat investor baru dan pembagian buat dirinya. Mas Do udah deal sama kesepakatan ini. Baru aja kayaknya keadaan udah mau tenang, tapi masalah baru datang lagi. Karena beberapa hari setelah itu, Mas Do kaget. Dia disuruh tanda tangan suatu dokumen. Marah dah tuh si Mas Do. Karena ternyata ada investor yang baru masuk lagi dan itu tanpa sepengetahuan Mas Do sendiri. Dia murka karena ngerasa jalannya perusahaan Facebook tidak melibatkan dirinya. Sampai akhirnya, Yes. But now you're still wired in. You issued 24 million new shares of stock. You were told that if new investors came along. How much were your shares diluted? How much were his? Mas Do marah besar. Dia ngerasa Mas Zucker tuh nggak peduli banget sama uang. Sampai ngebiarin investor baru masuk terus dan ada pihak yang persentase sahamnya harus dikurangin. Tapi Mas Zucker malah bilang,
Dan debat teruslah mereka berdua sampai Masdo bilang, Which I am. You better lawyer up, asshole. Because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. wow, Masdo pengen menuntut Mas Juker atas hak-haknya dia yang dirasa udah ngilang gitu aja tanpa sepengetahuan dirinya. Hari itu juga ada pengumuman penting kalau pengguna Facebook udah mencapai 1 juta pengguna lebih. Ini jadi tanda kalau Facebook semakin sukses. Malamnya, Om Triliuner party-party di rumahnya, sampai make narkoba. Dan saat itu dicek sama polisi yang datang. Ketahuan deh tuh si Om Triliuner. Dan dia malah minta tolong sama Mas Juker. Mas Juker auto shock tahu kabar ini. Interns. It was just a party. This is gonna be a new shot. It's gonna be unlocked any second. You know. An intern. Let's cool. I have it under control. I will get it under control. I will call someone to see what the next move is, but this is gonna be news now. Gila kan emang nih Om Triliuner. Baru juga sukses, udah berpotensi bikin nama Facebook jadi tercoreng. Mas Juker pusing banget mikirin masalah ini semua dah. Gak lama dari itu, berbagai tuntutan datang buat dirinya. Pertama, tuntutan dari Masdo atas kewenangan dan haknya sebagai CFO, serta nilai sahamnya yang mulai turun gara-gara investor baru terus-terusan muncul. Tapi masalah itu bisa diselesaikan di ruang mediasi antara Mas Juker dan Masdo. Dan Masdo bisa mendapat hak serta kewenangannya lagi dan kembali diakui sebagai co-founder. Tapi hubungannya dengan Mas Juker udah gak sedekat dulu lagi nih. Ditambah lagi, gak lama setelah Mas Juker dan Masdo udah kembali damai, ada tim Naks Kembar yang menuntut Mas Juker sebagai CEO Facebook tentang pencurian intelektual dan pencurian ide. Kasus itu diselesaikan di ruang mediasi antar berbagai pihak. Mas Juker berhasil menang di kasus itu dan gak dirugikan apa-apa. Dalam adegan terakhir yang sunyi dan menyakitkan, Mas Juker duduk sendiri, ngebuka Facebook, lalu ngirim permintaan pertemanan pada mantan pacarnya, yaitu Mbak R. Doi terus-menerus nge-refresh halaman, nungguin tuh dia. Ini bukan kisah tentang teknologi, tapi tentang rasa ingin diterima, tentang pengakuan, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk menjadi seseorang. Facebook mungkin menghubungkan miliaran manusia, tapi ironisnya, penciptanya sendiri gak bisa menjaga satupun koneksi yang paling berarti. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Social Network? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.